Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin, amin, amin. Selamat malam sahabat, kembali lagi bersama saya Fauzi Exec Official. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menganalisa racikan umpan ikan mas yang kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak jalan atau kurang bagus, dan bahkan mengakibatkan zone. Jadi nggak dimakan sama sekali. Mudah-mudahan dengan analisa ini atau informasi ini ada yang bisa diambil manfaatnya. Jadi biar nyambung sama analisanya, saya harus cerita dulu. Jadi seperti biasa, saya cerita dulu. Jadi dulu saat masih belajar ngeracik gitu, si umpan ini kadang-kadang jalan bagus, terus ada kalanya bikin lagi dengan umpan yang sama, bahan yang sama, takaran yang sama, hasilnya tuh beda, tidak seperti yang pertama. Perasaan kurang banget. Terus ada kalanya bikin umpan ini dengan takaran yang sama, settingan yang sama, bahan yang sama, itu sama sekali tidak dimakan. Ditungguin 2 jam, 3 jam, umpan ini tetap nggak dimakan. Bahkan ada perpesan, dilempar bukannya makan ya umpan-umpan ikan-ikan. Nah, jadi awalnya dari sini. Umpan ini kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak. Jadi ini PR buat saya dulu waktu itu. Jadi saya terus mencari sebenarnya kesalahannya di mana, letak kesalahannya di mana. Sampai akhirnya saya setiap pembuatan umpan saya tulis bahannya, waktunya, sampai sedetail mungkin lah. Diulang-ulang dan akhirnya ketemu sebenarnya apa yang membuat umpan ini menjadi jalan, umpan ini kurang jalan, dan bahkan tidak jalan sama sekali. Nah, mudah-mudahan dengan informasi ini ada yang bisa diambil manfaatnya. Jadi kalau ada sahabat yang udah coba bikin umpan yang saya upload sebelumnya, terus merasakan umpan ini kok sebelumnya pernah saya coba jalan, terus kenapa sekarang nggak jalan atau nggak jalan sama sekali. Nah, mudah-mudahan dengan ada informasi ini itu bisa normal, bisa bekerja secara normal. Yang saya rasain atau yang saya dapat dari hasil uji coba beberapa kali, kenapa umpan ini nggak jalan? Yang pertama itu dari ikannya, dari cara masak ikannya. Nah, ternyata cara masak ikan ini sangat pengaruh sekali terhadap terhadap hasil mancing nanti akhir pas umpan ini setelah jadi. Jadi teorinya seperti ini. Umpan semakin halus, tekstur umpan ini semakin halus, itu akan semakin bagus. Nah, pertanyaannya kan, kenapa harus halus? Kenapa harus lembut? Kenapa nggak kasar? Jadi ikan ini dia terpanggil untuk datang atau terundang datang itu sebenarnya
oleh nilai gizi atau kandungan pada umpan kita. Seberapa tinggi nilai gizi umpan kita, entah itu dari proteinnya, entah itu dari asam aminonya, ikan ini terpanggil. Nah, dengan umpan ini semakin halus, dia akan mudah terbawa oleh oleh air. Nah, jadi ikan ini sebenarnya mendeteksi atau terundang oleh kandungan yang ada di umpan kita. Nah, makanya umpan ini semakin halus, semakin bagus. Nah, terus pertanyaannya, apa hubungannya dengan masak ikannya? Nah, jadi gini sahabat, kalau masak ikannya, dulu itu saya pernah gini, saya coba masak ikannya 15 menit pakai api besar, karena buru-buru kan, biar cepat matang. Saya api besarin, 15 menit matang. Hasilnya kurang bagus, kurang maksimal. Saya coba tambahin 30 menit dengan api besar, hasilnya pun kurang maksimal. Jadi hanya sekedar makan aja. Nah, terus saya coba 40 menit sampai 1 jam dengan api besar, hasilnya pun sama. Umpan ini hanya dimakan, tapi nggak bisa maksimal. Di uji coba yang lain, saya coba pakai api sedang, coba 15 menit, umpan ini nggak dimakan. Aromanya bagus, terus teksturnya enak, ada serat-seratnya, tapi umpan ini nggak dimakan. Begitu saya coba 30 menit dengan api sedang, nah, udah mulai terlihat beda jauh sekali dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi cara masak ini ternyata pengaruhnya sangat besar. Kalau orang Sunda bilang sih kabarangas. Jadi matang luarnya aja. Kalau pakai api besar ini matang luarnya aja, dalamnya nggak matang. Nah, jadi cara masak ini sangat pengaruh sekali ke ke tekstur umpan. Semakin matang, semakin bagus umpan, karena akan lebih mudah dihancurkan dan akan mudah dilembutkan. Ini juga ada report dari salah satu sahabat yang saya anggap udah mulai berhasil atau mulai ketemu. Jadi sahabat ini dia bikin umpan yang binder jagung singkong talas, terus direport, "Kang, umpannya nggak dimakan." Siap. Jadi di tengah makan punya kita bengong gitu. Nah, siap. Saya tanya-tanya, saya analisa. Terakhir umpannya kan berapa menit? Masak umpannya 15 menit. Terus saya tanya lagi, itu dari tekstur ikannya setelah dimasak seperti gimana Kang? Beliau menjawab, si tekstur ikannya ini masih ada, serat-seratnya ini masih ada. Nah, siap. Untuk yang satu ini saya mulai mulai mengarah ke sana gitu, yang tadi cara masak. Oke, siap Kang. Coba Kang besok lusa kalau nyoba bikin lagi untuk masak ikannya agak lama, dikasih 30 menit. Terus beliau report lagi setelah minggu depannya dan beliau mengatakan, "Alhamdulillah Kang, umpannya dimakan." Mantap, alhamdulillah. Nah, jadi cara masak ini sangat pengaruh sekali. Apinya harus sedang dan waktunya harus tepat. Kenapa harus tepat? Nah, jadi setiap ukuran ikan ini masaknya beda-beda. Mungkin kalau ikan kecil sebesar gini, 3 jari, 20 menit, 25 menit cukup. Karena dengan api sedang,
air yang sudah mendidih dan api sedang untuk ukuran ikan sebesar 3 jarian itu udah matangnya bener gitu. Tapi kalau untuk ikan sebesar gini 4 jarian, ikan jair maksudnya, itu begitu dimasak dengan api sedang 25 menit nggak cukup, minimal 30 menit sampai 40 menit, apalagi kalau udah di atas 5 jarian ke atas, waktunya harus lebih lama. Tujuannya adalah bukan semakin matang semakin bagus, tapi tujuan dari pemasakan ikan ini adalah agar si tekstur dagingnya, serat-serat dagingnya ini hancur. Jadi saat diulek atau di blender, hasilnya itu benar-benar halus. Begitu kena air, itu jadi butiran-butiran yang sangat halus dan mudah terbawa oleh air. Dan inilah yang membuat ikan sangat tertarik. Satu. Baru satu. Jadi poin pentingnya atau poin utamanya adalah di cara masak ikannya. Kenapa umpan ini kurang jalan atau umpan ini nggak jalan sama sekali? Itu yang biasanya ya, ini biasanya itu masalah di cara masak ikannya. Yang kedua adalah bahan tepung-tepungan. Jadi dulu itu saya mancing, awalnya sih di Galatama. Di Galatama itu kan pakai aci atau pakai sagu. Jadi saya pernah mancing Galatama, ikan udah puluhan ton di sana, saya nggak dapat satu pun. Di butet. aduh saya sampai malu, kiri kanan narik, terbentar narik walaupun telat. Saya nggak tiap narik, nggak ada. 3 jam mancing Galatama nggak dapat satu pun. Aduh, ini kenapa gitu. Nah, usut punya usut, saya teliti lagi, saya periksa lagi. Ternyata masalahnya di acinya atau di sagunya. Jadi si sagu ini karena lama itu nggak bisa, daya ikatnya itu rusak gitu. Jadi saat dibikin umpan bagus, ditempel-tempel ke kailnya bagus, begitu kena air dia lepas, nggak lama lepas. Nah, awalnya di sini. Jadi saat meracik umpan, beberapa kali saya sempat gagal. Jadi setelah umpan jadi, saya tester di harian, nggak dimakan. Waduh, apa gitu. Ikan udah yakin, maksudnya udah pede nih. Ikan bener prosesnya, masaknya udah bener-bener sesuai seperti dulu lah. Tapi ini kenapa umpannya masih tetap nggak dimakan? Umpan yang banyak kan lumayan tuh. Dari dulu emang suka bikin banyak umpannya. Ada 6 bungkus, 7 bungkus. Saya simpan di luar freezer karena saya pisahin, nggak dimakan ya. Saya bikin lagi, ternyata nggak dimakan juga sama. Aduh, ini apa yang salah gitu. Saya cari-cari. Nah, saya ingat waktu zaman Galatama, dulu tuh Galatama gara-gara acinya. Karena saya pakai tepung beras ketan, saya beli beras ketan yang baru, roast band yang baru, terus bikin umpan lagi, dicobain baru bagus. Nah, ternyata tepung-tepungan ini sangat pengaruh sekali. Jadi tepung lama, kalau saya biasanya kalau udah 3 minggu, itu nggak saya pakai. Kalau udah 3 minggu setelah dibuka, kalau nyimpennya nggak rapat, jadi setelah dipakai hanya cuma gini-gini doang gitu kan, biar nggak masuk udara, terus ditaruh kurang
kurang bagus lah naruhnya. Itu biasanya setelah 3 minggu kualitasnya menurun dan terasanya itu di umpan sangat jauh sekali. Jadi ikan ini hanya makan aja, jadi nggak bisa seperti pakai pakai rosband yang bagus atau yang baru. Di umpan ini terasa sangat turun sekali, makannya telat, undang ikannya telat. Jadi tepung-tepungan ini sangat pengaruh sekali. Itu yang saya rasa. 2, 3, yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir itu adanya pada krotok. Umpan bagus, 1 kukusan. Terus tepungnya bagus dan udah dicoba murnian jalan, tapi saat dipakai lomba atau paket itu malah jong sama sekali. Terus dianalisa lagi, ini salahnya apa? Umpan yang masih 1 kukusan yang udah jalan, saya coba di harian tanpa kroto jalan. Terus besoknya saya coba paketan lagi, pakai kroto lagi, jalan. Nah, kemarin tuh jadi saya mikir terus apa yang salah. Nah, ternyata dari krotonya ini masalah. Jadi saya ingat-ingat waktu itu saya krotonya itu ngambil sendiri, dapatnya dari pohon jeruk. Jadi ada pohon jeruk di hutan, banyak ada semut rang-rangnya. Saya colok banyak krotonya, jadi saya ambil. Begitu dipakai di empang, asli jong. Terus kroto asem sama, efeknya emang nggak langsung. Kalau kroto asem biasanya makan 1, 2, sananya tinggal. Terus kroto dari pohon apa gitu, saya juga belum terlalu detail untuk merhatiin sampai ke sana. Ini dari informasi ini saya dapat dari salah satu senior. Jadi senior saya ini sama prosesnya. Jadi umpan 1 kukusan yang udah dimakan di empang, dicoba pakai mancing pakai kroto, nggak jalannya parah sekali. Nah, besoknya sebelum mancing, jadi dia pastiin dulu krotonya ini, dia bersihin, bener-bener bersih sampai bener-bener bersih, nggak ada kotoran, dipakai jalan. Nah, ternyata kata senior saya ini, jadi bunga-bunga yang ada di kotoran kroto itu kalau icip-icip itu ada pahit-pahitnya. Nah, si rasa pahit inilah yang membuat umpan jadi nggak dimakan. Ternyata hal sepele itu pengaruhnya sangat besar sama umpan. Jadi ya harus bisa lebih hati-hati lagi memilah bahan untuk umpan kita, karena hal yang sepele akan membuat umpan kita jadi rumit. Nah, terus ada juga nih yang namanya mungkin proses maillot, sebelumnya udah saya jelaskan. Jadi si umpan ini setelah matang itu pahit. Nah, itu biasanya sama, nggak dimakan juga. Gitu. Terus untuk proses kroto ini gimana biar lebih maksimal? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Kalau emang krotonya udah dicium, udah ada asem-asemnya, bagusnya disiram air panas. Disiram air panas 2 kali. Kalau emang cukup sekali.
Kalau emang masih ragu, boleh 2 kali. Jadi siram air panas, buang, siram lagi, buang lagi. Tapi kalau emang kerotonya bagus tapi kurang pede gitu, makanya kalau saya biasanya cuma dibasuh sama air dingin, air biasa. Jadi masukin baskom, kasih air dingin biasa. Biasanya 2 kali sih. Diaduk-aduk, buang airnya, masuk air lagi, buang lagi. Nah, terus yang bagus itu kerotonya dipanasin atau disiram air panas atau enggak. Nah, untuk masalah ini kalau menurut saya yang bagus itu keroto dalam keadaan hidup atau fresh atau segar. Kalau dalam keadaan segar, si keroto ini selain nilai gizi yang naik, si keroto ini mengeluarkan getaran, dan getaran inilah yang membuat ikan lebih tertarik atau lebih cepat datang. Jadi kalau secara kualitas, keroto yang hidup akan lebih bagus. Kalau udah disiram air panas dia akan mati, dia nggak akan mengeluarkan getaran. Tapi kalau yang hidup itu dia mengeluarkan getaran yang halus karena kecil banget. Dan getaran inilah yang mengundang ikan datang. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini, untuk yang udah nyoba dan berhasil, alhamdulillah. Untuk yang masih belum berhasil, mudah-mudahan dengan adanya informasi ini bisa berhasil. Kalaupun nanti ada trouble atau kendala, ternyata masih belum dimakan juga, berarti itu PR buat kita. Karena kalau saya sendiri dulu untuk bikin umpan tuh jarang ganti-ganti. Jadi sebelum saya ketemu sebenarnya apa bahan yang paling pengaruh pada umpan ini, itu pasti sebelum ketemu, jadi umpannya itu terus bahannya itu. Nah, paling main takaran sama prosesnya, entah itu dilamain, entah itu dikurangin, dan terus seperti itu sampai akhirnya jalan dan ketemu pengaruh yang paling besar pada umpan ini apa. Jadi nggak pakai satu umpan dicobain nggak dimakan terus ganti lagi, pakai ini nggak dimakan nggak. Jadi kalau saya dulu nggak gitu, terus aja itu aja, paling ganti takaran, tambah ini yang dikurangi, gitu aja sampai bener-bener dapat atau ngerti sebenarnya bahan yang mana, proses yang mana, takaran yang mana yang benar-benar pengaruh pada umpan atau settingan ini gitu. Nah, setelah ketemu baru coba umpan yang lain. Itu insya Allah begitu. Saat kita tahu proses mana atau bahan mana atau takaran yang mana yang benar-benar pengaruh pada umpan kita atau umpan yang sedang kita buat, saat bikin umpan yang lain itu nggak akan beda jauh. Kemungkinan besar itu juga masalahnya. Jadi kita akan lebih hafal dengan umpan kita. Oh, masalahnya di sini, makanya seperti ini, masalahnya di sini. Kurang telat atau kurang makanya telat, masalahnya di sini. Itu akan lebih efektif dan lebih detail. Jadi saat mendapatkan kendala di empang tuh kita udah bisa ancang-ancang, oh ini salahnya di sini nih, ini kurangnya di sini nih. Jadi lebih maksimal. Ya, mudah-mudahan ada informasi yang bisa diambil manfaatnya. Dan satu lagi saya tegaskan, nomor 1 itu adanya di umpan, bukan di esen. Esen itu fungsinya hanya manggil.
Kalau umpannya nggak dimakan atau kurang dimakan, ditambah esen, hasilnya pun nggak akan maksimal. Mungkin hanya makan nambah 1, nambah 2. Tapi kalau umpannya udah jalan, nah, pengen lebih cepat manggil ikan, pengen lebih cepat makannya, pengen lebih cepat sprintnya, baru main esen. Jadi untuk awal-awal harapannya sih kita gimana caranya umpan kita ini dimakan dulu, untuk esennya belakangan. Jadi nggak apa ya nggak terlalu boros lah. Jadi kita perbaiki dulu umpannya, sama-sama belajar, dan mudah-mudahan jangan jangan nabung terus di empang. Kalau masalah menang kalah itu hal biasa. Saya juga kebanyakan kalahnya daripada menangnya. Tapi minimal umpan kita bisa lebih unggul dari tetangga kiri kanan kita. Nah, saat kita bisa lebih unggul dari tetangga, kalau dapat lapak yang bagus atau minimal bisa bersaing, umpan kita bisa diandalkan. Kenapa kok harus umpannya nomor 1? Nah, ini saya cerita dulu nih, agak panjang lagi dikit nih. Dulu waktu saya awal-awal mancing ikan mas, saya pernah dapat lapak favorit. Ini asli lapak favorit, bukan lapak bukan lapak ecek-ecek. Setiap dapat lapak itu, orang itu pasti juara. Jadi dari beberapa kali mancing belum pernah dapat lapak favorit. Sekali itu saya dapat lapak favorit, lapak pojok. Saya masih ingat lapak 2. Lapak 2 ini setiap mancing yang dapat lapak 2 itu pasti juara. Nah, saya mancing dapat lapak 2. Begitu terlihat banyak perpesan di pojok, saya lempar. Itu bukannya makan, si perpesan malah pergi. Waktu itu nggak pakai esen, masih murnian. Jadi yang neter tuh sebelah kiri saya. Waduh, udah serba salah. Pulang malu, nggak pulang lebih malu. Nungguin sampai selesai, umpan nggak dimakan. Di lapak favorit saya jong. Nah, waktu itu emang kesalahannya saya pakai pelet yang udah lama. Jadi emang si pelet ini pas saya beli ya, dari tulisannya dan gambarnya itu aroma ubi. Begitu saya cium udah bau asem gitu. Karena saya penasaran dan nggak punya dasarnya, saya pakai aja dan hasilnya dijong. Jadi intinya adalah umpannya harus nomor 1. Jadi bukan esennya. Esen ini hanya ngebooster atau ngebantu. Jadi mari kita perbaiki umpannya. Untuk yang masih coba-coba, mari kita belajar bareng. Mudah-mudahan nanti ketemu solusinya. Karena nggak ada umpan yang pasti bagus di setiap empang. Nggak ada umpan yang pasti bagus di setiap daerah. Si umpan ini harus menyesuaikan dengan keadaan setiap empang masing-masing, setiap daerah masing-masing. Dan harapannya dengan adanya analisa seperti ini, itu bisa mengurangi tester-tester. Karena mungkin kalau yang udah ngerasain atau yang udah beberapa kali tester, waktunya terbuang, uangnya terbuang, terus bahan-bahannya juga terbuang. Tapi dari tester ini justru malah kita dapat ilmu yang lebih besar. Nah, dengan adanya analisa ini harapannya bisa membypass itu. Yang sebelumnya saya udah nyoba ini itu. Nah, terus adanya analisa ini udah dicoba nih oleh
sama saya gitu dan nggak bagus. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini bisa ngebebas itu. Sekian video kali ini, mudah-mudahan ada informasi yang bisa diambil manfaatnya. Dan untuk sahabat, jangan lupa jaga kesehatan. Nomor satu adalah kesehatan. Kalau kita sehat, kita tetap bisa mancing dan kita bisa tetap bahagia. Kalau udah nggak sehat, boro-boro mau mancing, makan aja nggak enak. Jadi jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih untuk sahabat yang udah nonton sampai selesai. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.